Setelah mengingat momen-momen tersebut, pemuda itu merasa bahwa dia tidak boleh mati sebelum mengubah dunia, terutama karena sponsor The End of the Sky juga sedang mengawasinya. Ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan tekadnya. Dengan cekatan, pemuda tersebut mulai menghabisi satu persatu goblin yang berniat menyerangnya hingga berhasil meningkatkan levelnya. Saat ini, dia kembali teringat dengan latihan yang dilakukannya bersama Hunter Seonggu. Saat itu, Hunter Seonggu memuji kemampuan berpedangnya, mengatakan bahwa orang-orang yang melihatnya pasti akan menyebutnya sebagai seorang yang jenius, meskipun sebenarnya dia hanyalah orang biasa. Bahkan Hunter Seonggu yakin bahwa pemuda itu akan menjadi seorang hunter yang hebat di masa depan. Kembali ke pertarungan. Setelah berhasil menghabisi goblin-goblin biasa, level pemuda itu kembali meningkat dan menyadari bahwa lawan yang tersisa adalah Goblin Chieftain. Namun, tiba-tiba Goblin Chieftain melancarkan serangan kejutan. Untungnya pemuda itu berhasil menghindar tepat waktu. Dia segera melompat ke udara untuk melakukan serangan balasan. Namun sayangnya Goblin Chieftain berhasil memblokir serangannya dan memaksanya untuk mundur. Pemuda itu merasa kesal karena gagal mendaratkan serangannya. Dia sadar bahwa meskipun lawannya adalah seekor goblin, goblin tersebut tetaplah bos monster. Dia kembali teringat bahwa untuk mengalahkan seekor Goblin Chieftain, setidaknya dibutuhkan seorang hunter kelas C. Pemuda itu penasaran, apakah dia mampu mengalahkan Goblin Chieftain jika dia dibangkitkan sebagai hunter kelas F atau E. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. The End of the Sky yang melihat tekad pemuda itu langsung memberinya kekuatan Rule of Fire. Pemuda itu teringat bahwa tombak merupakan senjata andalan Raja Iblis sekaligus senjata andalannya. Jadi menurutnya akan sangat pas jika digabungkan dengan kekuatan api. Setelah menambahkan elemen api ke dalam tombaknya, pemuda itu segera bergerak untuk menghabisi Goblin Chieftain. Bahkan dia berhasil mengalahkannya dengan sekali gerakan saja. Setelah itu, levelnya kembali meningkat. Namun, tiba-tiba tubuhnya langsung lemas, bahkan untuk berjalan pun sangat sulit baginya. Pada akhirnya, pemuda itu langsung pingsan di tempat. Selang beberapa saat kemudian, beberapa hunter mengaku heran melihat banyaknya mayat goblin yang berserakan, dan penasaran dengan orang yang telah menghabisi para goblin tersebut. Salah seorang hunter segera melaporkan pada rekan-rekannya bahwa dia menemukan seseorang yang sedang tergeletak. Kemudian, begitu pemuda itu tersadar, dia sudah berada di rumah sakit. Dia juga menyadari bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Pemuda itu kembali teringat bahwa sebelumnya Athena berniat mengambil buku autobiografi Raja Iblis. Lalu Hunter Seonggu menusuknya, dan begitu terbangun dia sudah berada di dalam dungeon. Selain itu, dia berhasil selamat meskipun hampir mati saat menghadapi Goblin Chieftain. Dia juga merasa bersyukur karena masih hidup berkat kekuatan Rule of Fire yang diberikan oleh The End of the Sky. Namun dia langsung pingsan tepat setelah mengalahkan Goblin Chieftain.